Muhammad hidup, itu Romawi belum lagi dikuasai oleh umat Islam. Tapi di dalam Al-Quran, wa ghalabatir Rum, bahwa Romawi itu akan mampu ditaklukkan. Kapan Romawi itu mampu ditaklukkan? Setelah Rasulullah SAW wafat. Al-Quran berbicara itu. Di dalam Al-Quran juga Allah SWT menjelaskan bagaimana jasadnya Fir'aun itu diabadikan oleh Allah SWT untuk menjadi pelajaran buat generasi berikutnya. Fir'aun jaraknya dengan Rasulullah Muhammad SAW itu sekitar 3.500 tahun. Nabi Muhammad nggak ketemu dengan Fir'aun. Nabi Muhammad berada di Makkah, Madinah. Jarak Makkah, Madinah menuju Mesir, jauh. Jauh. Makanya banyak sekali mahasiswa Al-Azhar yang walaupun mereka kuliah 4 tahun di sana nggak kesempatan melakukan ibadah haji. Karena Mesir ke Makkah, Madinah itu jauh. Di samping mungkin jadwal mereka kuliah. Nabi Muhammad nggak pernah ketemu sama Nabi Musa. Orang-orang Arab juga nggak pernah ketemu sama Nabi Musa. Apalagi Nabi Musa, Fir'aun itu tenggelamnya di dalam lautan. Tapi ketika Al-Quran itu turun menjelaskan bagaimana jasadnya Fir'aun itu diabadikan oleh Allah SWT, ya mereka yakini begitu saja. Dan ternyata apa yang disebutkan di dalam Al-Quran dibuktikan. Kapan jasadnya Fir'aun baru ditemukan? Di abad ke-18 Masehi, atau kurang lebih di abad ke-19 Masehi. Baru-baru saja ditemukan itu. Tapi Al-Quran sudah membicarakan itu. Kalau seandainya Al-Quran ini adalah datangnya dari Nabi Muhammad SAW, lantas dari mana Nabi Muhammad tahu informasinya bahwa jasad Fir'aun itu diabadikan oleh Allah SWT? Ketika Al-Quran di dalam surah Ar-Rahman mengatakan bagaimana wa yaltaqiyanil bainahuma barzakhul la yabghiyan, bagaimana dua laut yang bertemu, ya, dan ada pembatas di tengah-tengahnya, barzakhul la yabghiyan, ada pembatas di tengah-tengahnya. Ayat itu turun 14 abad yang lalu, ketemunya baru sekarang. Ternyata ada di beberapa di samudra itu laut yang bertemu, nampak pembatasnya itu, warnanya beda. Ini bukti bahwa Al-Quran ini bukan buatan Rasulullah Muhammad SAW yang pada waktu itu jangkauan pengetahuannya sangat terbatas, tapi Al-Quran berbicara masalah itu. Oleh sebab itu, ketika Al-Quran berbicara tentang berita-berita gaib, tentang surga, tentang neraka, tentang siksa kubur, tentang orang-orang yang tidak percaya bahwa Al-Quran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya ada 3 fase. Ini fase yang pertama, ya. Qul fa'tu apa tadi? Ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an, ya. Tantangan itu untuk membuat yang semisal dengan Al-Qur'an. Satu kitab penuh. Ada 114 surah. Satu kitab penuh. Ditantang, ada enggak kalian yang bisa membuat ini? Berkumpullah kalian semuanya, manusia dan jin yang ada di alam semesta ini, untuk membuat yang semisal dengan Al-Qur'an. Satu kitab penuh. Ternyata tantangan itu tak terjawab. Tak ada yang mampu membuat yang semisal Al-Qur'an. Satu kitab utuh, ya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala tantang lagi, ya. Ini termaktub di dalam surah Hud ayat 13-14. Am yaqulu naftarah, atau mereka menduga bahwasanya Al-Quran itu adalah buatan Rasulullah Muhammad SAW. Qul, katakanlah wahai Muhammad, fa'tu bi'asyri suwarim mithlihi, ya, datangkanlah yang semisal dengan 10 surah saja. Tadi satu kitab penuh Al-Quran tidak mampu orang tuh. Kemudian ditantang untuk yang buat 10 surah aja lah. Udah. Kalau 114 surah nggak sanggup, udah 10 surah saja. Ternyata tantangan ini tak mampu juga, ya, dihadapi mereka. Lalu pada fase yang ketiga, ini termaktub di dalam surah Yunus ayat 38, juga termaktub di dalam surah Al-Baqarah ayat 23, ya. Misalnya di dalam surah Al-Baqarah, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abadina fa'tu bi suratin min mithlih, ya, datangkanlah yang 1 surah saja. Satu Al-Quran tak sanggup, 10 surah tak sanggup, 1 surah saja. Dan sampai saat ini tantangan itu tidak mampu dibuktikan. Bapak dan saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran itu bahagian dari mukjizatnya Rasulullah Muhammad SAW. Berbeda dengan mukjizat yang lain. Kalau mukjizat yang lain itu tidak berkaitan dengan risalah. Mukjizat yang lain yang didapati oleh para nabi itu nggak ada kaitannya dengan risalahnya Rasulullah Muhammad SAW. Risalahnya para nabi. Misalnya begini, Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, contoh yang sederhana. Apa mukjizatnya? Mukjizatnya itu, ya, dibakar di dalam api tidak terbakar. Apa hubungannya dengan risalahnya Nabi Ibrahim? Tidak ada. Apa hubungannya dengan wahyu yang diturunkan Allah SWT? Tidak ada. Tuh.
Atau Nabi Soleh ditantang kaumnya untuk membuat satu ekor unta. Lalu Nabi Soleh berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dari sebuah batu terbelah keluar seekor unta. Apa hubungannya dengan ajaran Nabi Soleh? Tidak ada. Ya. Hanya saja mukjizat para nabi pada waktu itu ya untuk membuktikan bahwasanya mereka adalah seorang nabi. Tetapi Rasulullah Muhammad SAW mukjizatnya itu berkaitan dengan syariat yang dibawanya. Karena apa? Mukjizatnya itu Al-Quran. Al-Quran itu adalah bahagian dari syariat yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Mukjizat para nabi terdahulu itu dalam bentuk hissi, panca indera. Karena memang mungkin pada masa itu daya mampu akal manusia masih sangat terbatas sekali. Oleh sebab itu makanya mukjizat itu selalu yang berkaitan dengan peradaban kaumnya. Contoh Nabi Isa alaihissalam, kemampuan mukjizatnya itu ya, menyembuhkan orang yang buta, menyembuhkan orang yang kena sakit sopak, dapat menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia. Pada waktu itu lagi berkembangnya ilmu kedokteran, pengobatan. Nabi Musa alaihissalam, apa kemampuan mukjizatnya? Tongkatnya dicampakkan menjadi ular, beneran ular. Ya. Karena apa? Yang dihadapinya adalah ahli sihir. Pada masa itu sihir itu luar biasa berkembangnya. Begitu juga dengan nabi-nabi yang lain, selalu berkaitan dengan kebiasaan orang itu. Al-Quran ini menjadi mukjizatnya Nabi Muhammad SAW di Makkah, di mana orang-orang Arab adalah orang-orang yang sombong dengan kemampuan syair mereka. Maka Al-Quran dengan redaksinya yang luar biasa dalam, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang ummi, tidak mampu membaca, tidak mampu menulis, apalagi bersyair. Itu menjadi mukjizatnya Rasulullah Muhammad SAW. Berikutnya Bapak dan Saudara ini mulia Allah SWT, fahuwa mu'jizatun baqiyatun ila akhirid dahr. Dan Al-Quran itu mukjizatnya tetap sampai akhir zaman. Kalau nabi-nabi terdahulu punya mukjizat. Mukjizatnya apa? Sesuatu yang hanya dilihat dan diketahui oleh orang yang hidup dan ada di tempat itu. Nabi Musa mampu membelah lautan. Siapa yang tahu mukjizatnya Nabi Musa itu? Orang yang ada bersama dengan Nabi Musa, menyaksikan Nabi Musa menghantamkan tongkatnya ke lautan, lautan terbelah menjadi dua. Orang yang hidup setelah itu nggak tahu. Begitu juga nabi-nabi yang lain, Nabi Isa, Nabi Hud dan lain-lain. Mereka tahunya mukjizat itu adalah orang yang ada di tempat itu pada waktu itu. Tetapi Nabi Muhammad SAW mukjizatnya adalah Al-Quran, yang Al-Quran itu ijaznya berlaku sampai akhir zaman, karena memang Nabi Muhammad itu adalah Rasul penutup para nabi. Contoh sederhana misalnya di dalam Al-Quran, ketika Al-Quran membicarakan prediksi di masa yang akan datang. Ketika Nabi Muhammad hidup, itu Romawi belum lagi dikuasai oleh umat Islam. Tapi di dalam Al-Quran, bahwa Romawi itu akan mampu ditaklukkan. Kapan Romawi itu mampu ditaklukkan? Setelah Rasulullah SAW wafat. Al-Quran berbicara itu. Di dalam Al-Quran juga Allah SWT menjelaskan bagaimana jasadnya Fir'aun itu diabadikan oleh Allah SWT untuk menjadi pelajaran buat generasi berikutnya. Fir'aun jaraknya dengan Rasulullah Muhammad SAW itu sekitar 3.500 tahun. Nabi Muhammad nggak ketemu dengan Fir'aun. Nabi Muhammad berada di Makkah, Madinah. Jarak Makkah, Madinah menuju Mesir, jauh. Jauh. Makanya banyak sekali mahasiswa Al-Azhar yang walaupun mereka kuliah 4 tahun di sana nggak kesempatan melakukan ibadah haji, karena Mesir ke Makkah Madinah itu jauh. Di samping mungkin jadwal mereka kuliah. Nabi Muhammad nggak pernah ketemu sama Nabi Musa. Orang-orang Arab juga nggak pernah ketemu sama Nabi Musa. Apalagi Nabi Musa, Fir'aun itu tenggelamnya di dalam lautan. Tapi ketika Al-Quran itu turun menjelaskan bagaimana jasadnya Fir'aun itu diabadikan oleh Allah SWT, ya mereka yakini begitu saja. Dan ternyata apa yang disebutkan di dalam Al-Quran dibuktikan.
Kapan jasadnya Fir'aun baru ditemukan? Di abad ke-18 Masehi atau kurang lebih di abad 19 Masehi. Baru-baru saja ditemukannya itu. Tapi Al-Quran sudah membicarakan itu. Kalau seandainya Al-Quran ini adalah datangnya dari Nabi Muhammad SAW, lantas dari mana Nabi Muhammad tahu informasinya bahwa jasad Fir'aun itu diabadikan oleh Allah SWT? Ketika Al-Quran di dalam surah Ar-Rahman mengatakan bagaimana wa yaltaqiyanil bainahuma barzakhul la yabghiyan, bagaimana dua laut yang bertemu ya, dan ada pembatas di tengah-tengahnya, barzakhul la yabghiyan, ada pembatas di tengah-tengahnya. Ayat itu turun 14 abad yang lalu, ketemunya baru sekarang. Ternyata ada di beberapa di samudra itu laut yang bertemu, nampak pembatasnya itu, warnanya beda. Ini bukti bahwa Al-Quran ini bukan buatan Rasulullah Muhammad SAW yang pada waktu itu jangkauan pengetahuannya sangat terbatas, tapi Al-Quran berbicara masalah itu. Oleh sebab itu, ketika Al-Quran berbicara tentang berita-berita gaib, tentang surga, tentang neraka, tentang siksa kubur, tentang sirat, tentang yaumul mahsyar, bagaimana kita meyakini peristiwa yang tidak tampak, sesuatu yang gaib bagi kita, adalah dengan melihat i'jaznya Al-Quran ini. Al-Quran memberitakan sesuatu yang memang kita tidak akan mampu menjangkaunya. Oleh sebab itu Bapak dan Saudara yang Allah SWT, Al-Quran itu mukjizatnya terus menerus. Bahkan sampai sekarang Al-Quran terus digali dan dikaji, nggak selesai-selesai sampai sekarang. La yazalu burhanuhu qa'iman, senantiasalah petunjuk Al-Quran itu tetap eksis. Oleh sebab itu, semacam orang yang Ade Ermandoni itu udah keluar dari Islam. Sebab apa? Meragukan keotentikan Al-Quran, bahkan dengan mulutnya yang kotor berani mengatakan bahwa Al-Quran itu perlu direvisi. Ini namanya jahil murakkab, kebodohan yang luar biasa dahsyatnya. Kalau seandainya ditantang berdebat pun gemetaran bibirnya itu. Orang yang tidak paham agama sekarang bicara agama, Masya Allah luar biasa. Ada macam Dewi Tanjung, nengok mukanya aja pun na'udzubillah. Tapi luar biasa menghinanya para ulama segala macam. Bicara masalah agama, seakan-akan dia tahu kali agama. Bahkan mengucap syahadat saja pun mungkin kesulitan. Tetapi inilah fitnah akhir zaman. Semua orang mau berbicara sesuka hatinya. Bicara masalah agama suka hati, bicara masalah Al-Quran suka hati, bicara masalah Rasulullah SAW suka hati. Tidak belajar agama sebelumnya. Bapak dan Saudara yang mulia Allah SWT. Berikutnya, wa i'jazuhu mustamirran, dan daya melemahkan Al-Quran ini terus menerus. Dari zaman ke zaman orang berusaha untuk melemahkan Al-Quran. Bahkan betapa banyak orang-orang yang non-muslim mencoba mencari kelemahan Al-Quran. Ketika mereka mengkaji, malah jadi masuk ke dalam agama Islam. Ketika mereka membaca Al-Quran, mereka menemukan ini bukan buatan manusia. Bahkan Umar ibn al-Khattab masuk ke dalam agama Islam justru ketika mendengarkan Al-Quran dibacakan. Oh, ini bukan buatan Muhammad ini. Karena memang luar biasa. La tanqadi ajaibuhu wa la tanfadu gharaibuhu. Ya. Keajaiban-keajaiban Al-Quran itu tidak pernah selesai, dan keanehan-keanehan yang disebutkan di dalam Al-Quran itu juga tak ada habis-habisnya. Wa fihi naba'ul awwalin wal akhirin, dan di dalam Al-Quran itu ada berita tentang orang-orang terdahulu dan juga orang-orang yang ada di masa yang akan datang. Yang fabiqu ma'a kulli zamanin ila yaumiddin. Dan Al-Quran itu selalu bersesuaian di setiap zaman sampai hari kiamat. Oleh sebab itu Al-Quran tidak akan mungkin direvisi. Bapak dan Saudara yang mulia Allah SWT, kalau kita mempelajari Al-Quran, maka kita akan melihat bagaimana Al-Quran itu menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat, menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia, dari hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar. Cuma Al-Quran itu yang terdiri dari 114 surah, 6.236 ayat, ketika berbicara tentang hukum-hukum tertentu, terkadang Al-Quran berbicara secara ijmal, secara umum. Karena apa? Karena Al-Quran itu fungsinya bukan hanya untuk di zaman Rasulullah SAW, tapi sampai di akhir zaman. Keadaan zaman kita hari ini berbeda dengan keadaan di zaman Rasulullah Muhammad SAW. Tetapi Al-Quran itu bisa disesuaikan dengan keadaan zaman ini. Contoh sederhana, kalau dulu orang berdagang itu kan tukaran, barter. Bendanya nampak tuh. Lantas bagaimana dengan perniagaan hari ini? Orang model transfer saja.
Atau ada sekarang modelnya e-money. Ya, pakai kartu ya, kita isi saldonya, kemudian kalau belanja di supermarket ya, tinggal colok aja tuh. Pakai e-money. Macam-macam tuh kan. Ini tidak ada terjadi di zaman Rasulullah SAW. Lantas bagaimana hukumnya? Al-Quran tidak membicarakan secara detail. Ada jual beli secara nyata, ada jual beli secara elektronik, enggak dijelaskan secara detail. Tapi Al-Quran menjelaskan prinsip-prinsipnya dalam berniaga. Bagaimana jual beli, prinsipnya seperti apa, angtaradhi minkum, bagaimana riba itu seperti apa, dijelaskan secara ijmal. Kemudian para ulama lah yang bertugas untuk menggali nas-nas yang ada di dalam Al-Quran yang bersifat umum tadi itu, untuk ditarik, diambil hukumnya kepada persoalan yang bersifat terperinci. Jadi Bapak dan Saudara yang mulia Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran itu senantiasa sesuai dengan keadaan zaman. Wa min mu'jizatihi sallallahu alaihi wasallam al-bahirah, dan di antara mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi yang nyata, insyiqaqul qamar, ya, terbelahnya bulan. Wa dzalika anna kuffara Makkah talabu minhu sallallahu alaihi wasallam ayyuriyahum ayatan tadullu ala sidqi nubuwwatihi. Dan itu adalah orang-orang kufar, orang-orang kafir Mekah yang meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menunjukkan tanda sebagai dia adalah seorang nabi, ya, menunjukkan bahwa dia benar adalah seorang nabi. Angtakuna tilkal ayatu infilaqal qamar, ya. Dan tanda itu mereka meminta dalam bentuk apa? Membelah bulan. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rabbah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, fansyaqqal qamar falqataini wa hum yanzurun. Maka terbelahlah bulan itu menjadi dua belahan. Wa hum yanzurun, lalu mereka menyaksikan itu. Orang-orang kafir Mekah itu menyaksikan itu. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, "Ishhadu, kalian saksikan itu. Bulan sudah terbelah menjadi dua." Thumma innal kufara sa'alu ahlal afaqi, kemudian orang-orang kafir Mekah tadi bertanya kepada semua orang di penjuru negeri. Hal ra'au mithla dzalik? Apakah kalian melihat seperti apa yang kami lihat, bahwa bulan itu terbelah? Fa akhbara annahum ra'au dzalik, maka mereka mengabarkan bahwa mereka juga melihat, menyaksikan bulan itu terbelah. Faqalu, lalu mereka berkata, inna Muhammadan sahara ahlal ardi, sesungguhnya Muhammad itu telah menyihir, telah menghipnotis seluruh penduduk bumi. Kan luar biasa itu. Fa anzalallahu ta'ala hadhil ayah, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, iqtarabatis sa'atu, telah dekatlah hari kiamat, wansyaqqal qamar, dan telah terbelahlah bulan. Wa iyarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir, dan jika mereka menyaksikan tanda-tanda mukjizatnya Rasulullah SAW, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan terbelahnya bulan tadi itu, yu'ridu, mereka akan berpaling, mereka akan menolak. Wa yaqulu, dan mereka mengatakan sihrun mustamir, ini adalah sihir yang terus-menerus. Jadi Bapak dan Saudara yang mulia Allah Subhanahu wa taala, biasanya nih yang menuntut mukjizat itu susah dapat iman. Yang menuntut mukjizat itu susah mendapat iman. Karena memang hatinya sudah tidak terbuka. Hari ini kan banyak di zaman sekarang orang-orang yang mau menunjukkan kebenaran Islam ini nunggu melihat yang aneh-aneh dulu. Untuk menunjukkan keberadaan Allah tuh nunggu melihat sesuatu yang aneh-aneh dulu. Apa namanya itu? Awan berbentuk kalimat Allah. Wah, takjub kita. Wah, ini tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Awan berbentuk kalimat Allah, awan berbentuk tulisan Muhammad. Kalau seandainya awan itu membentuk palang salib, terus kita mau bilang, oh ini tanda kebesaran Yesus, keliru. Memang begitulah bentuk awan itu, dia bisa divisualisasikan. Kita gambarkan Doraemon pun bisa itu awan. Begitulah awan itu. Kenapa kita tidak melihat keagungan Allah dalam bentuk stabilitasnya pergerakan alam ini, keteraturan alam ini? Bagaimana tubuh kita berikut dengan sel-selnya, Masya Allah. Kalau kita lihat itu, maka akan menghadirkan ketakjuban kita bahwa tidak ada satu manusia pun yang mampu membuat semisal dengan apa yang sudah Allah ciptakan. Bahkan di dalam Al-Quran sempat orang-orang kafir itu meremehkan ketika turun ayat innallaha la yastahi ayyadriba mathalam ba'udah, ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak merasa segan ketika memberikan perumpamaan sebagai tanda kebesarannya hanya pada seekor nyamuk saja. Orang-orang kafir, orang-orang munafik itu menganggap remeh, apa sih nyamuk ini? Kenapa nyamuk pula dijadikan perumpamaan sebagai kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Padahal kalau ditelusuri sampai detik ini belum ada satu manusia pun yang mampu membuat semisal nyamuk saja. Nyamuk, hewan yang kecil itu saja, belum ada satu makhluk di dunia ini pun yang mampu membuatnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah membuatnya.
Oleh sebab itu Bapak dan Saudara yang Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dijelaskan pada mukjizat ini, orang-orang kafir Mekah pun ketika ditunjukkan bulan itu dapat terbelah, tak beriman juga. Khawatir kita yang menuntut keanehan-keanehan itu juga nggak beriman. Contoh nih, ada bencana alam, tanah longsor, gempa terjadi, gunung meletus. Yang beriman ya tetap beriman, yang nggak beriman tetap juga nggak beriman. Ketika gempa terjadi, Allahu Akbar, semuanya bertakbir, Masya Allah. Kita seringkali terjadi gempa nih Pak, keluar rumah semua, ada yang azan, ada yang takbir, Allahu Akbar, macam-macam bentuk lah itu. Sudah, gempanya sudah reda, dah, bercakap-cakap dulu sebentar. Habis itu muadzin berkumandang azan, waktu sholat masuk, bubar semua, nggak ada yang ke masjid. Waktu gempa terjadi, orang azan rame-rame, zikirnya kenceng kali, luar biasa, Allahu Akbar, ya Allah, segala macam. Bahkan begal pun ketika ditangkap, dipukulin orang, takbir juga dia. Tapi giliran azan sudah berkumandang, ya udah bubar masing-masing itu. Inilah faktanya bahwa memang orang yang beriman akan terus beriman, yang tidak beriman ya tidak beriman. Karena apa? Ini persoalan hati. Cara pandang juga memberi pengaruh. Wa min mu'jizatihi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain, naba'ul ma'i min baini asabi'ihi syarifah. Air yang mengalir dari jari-jarinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Wa qa'alahu dzalika miraran 'adidatan, dan hal ini terjadi berkali-kali. Marahu Jabir bin Abdullah, sebagaimana diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai keduanya. Qailan, Altishan nasu yaumal Hudaybiyati wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina yadayhi rakwatun yatawaddau minha. Orang-orang pada waktu Hudaybiyah itu merasa kehausan, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki satu ceret yang dia gunakan untuk berwudu. Thumma aqbala nasu nahwahu. Kemudian orang-orang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke hadapan beliau. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda kepada mereka, "Malakum? Ada apa rupanya?" Ya. Ada apa dengan kalian? Qalu, lalu mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, laisa 'indana ma'un natawaddau bihi wa nashrabu illa fi raqwatik." Ya Rasulullah, tidak ada di sisi kami air sedikit pun untuk kami dapat berwudu dan dapat minum, melainkan hanya apa yang ada pada dirimu saja, melainkan apa air yang ada di dalam tekomu saja. Qal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dikatakan bahwa fa wada'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadahu fi raqwah. Maka Rasulullah SAW memasukkan tangannya ke dalam teko tadi. Faja'alal ma'u yafuru min baini asabihi ka'amthalil uyun. Maka mengalirlah air itu dari jari-jarinya Rasulullah SAW seperti mata air. Fasharibna wa tawadda'na. Kemudian kami minum dan kami juga berwudu dengan air itu. Faqila li Jabir. Ditanya kepada Jabir, "Kam kuntum yauma idzin?" Berapa orang kalian pada waktu itu? Qal, ia katakan, "Lau kunna mi'ata alfin lakafana." Kalau seandainya kami terdiri dari 100.000 orang, 100.000 orang, maka air itu cukup kami gunakan. Kunna khamsa asyarata mi'ah. Hanya saja pada waktu itu kami ada sekitar 1.500 orang. Bayangkan, air satu teko bisa dipakai untuk minum, bisa dipakai untuk berwudu untuk 1.500 orang. Dan kata Jabir, kalau seandainya kami ada 100.000 orang pun, air itu cukup untuk kami pakai. Ini tanda mukjizat Rasulullah SAW. Yang terakhir, wa min mu'jizatihi sallallahu alaihi wasallam aidan, dan di antara mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain, haninul jiz'i alladhi kana sallallahu alaihi wasallam yastanidu ilaihi idza khataba. Suara rintihan dari sepotong kayu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersandar kepadanya ketika dia berkhutbah. Falamma takhadzal minbara wa qa'ada alaihi, ya. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadikan kayu itu sebagai mimbarnya dan dia biasa duduk di situ. Hannal jiz'u haninal naqati ila waladiha, ya. Bahwa rintihan batang pohon tadi itu seperti rintihan unta kepada anaknya. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, kharal jiz'u ka khuril thawri hatta irtajjal masjidu bi khuwarihi. Dalam riwayat yang lain katakan bahwa sepotong kayu itu merintih seperti seekor lembu yang melenguh, gitu ya, seperti itu ya. Hatta irtajjal masjid, sampai masjid itu merasa bergetar dengan lenguhan suara batang pohon tadi itu. Fa nazala ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun, faltazamahu fasakata. Kemudian Rasulullah menenangkan batang pohon tadi itu, lalu batang pohon pun diam suaranya. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi."
dan demi zat yang jiwaku ada di tangannya, lau lam altazimhu lam yazal hakadha ila yaumil qiyamah hazanan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya aku tidak menenangkannya, maka tidaklah batang pohon ini akan tenang sampai hari kiamat. Dia akan terus merintih. Karena apa? Hazanan ala Rasulullah SAW. Karena sedih kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ini diantara mukjizat Rasulullah SAW. Banyak sekali mukjizat Rasulullah SAW. Tetapi mukjizat Rasulullah SAW yang hari ini akan tetap terasakan adalah ijaznya dalam bentuk Al-Quran. Bagaimana Al-Quran berbicara tentang kehidupan di masa yang lalu, orang-orang di masa yang lalu, dan juga berbicara tentang orang-orang di masa yang akan datang. Itu tetap sinkron di dalam keadaan kita sampai saat ini. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja yang dapat kita bacakan. InsyaAllah dapat kita lanjutkan dalam sesi tanya jawab. Baik, mungkin